Pemirsa, kasus tindak pidana perdagangan orang kian marak terjadi, bahkan meningkat setiap tahunnya. Bagaimana Kementerian Luar Negeri mengantisipasi dan juga mencegah bertambahnya korban perdagangan orang? Sudah bergabung dari luar studio Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu RI, Juda Nugraha. Pak Juda, selamat malam. Selamat malam, Mbak Afi. Ya, Pak Juda, ini sangat memprihatinkan ketika masih ada saudara kita yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Apa aksi real yang bisa dilakukan dari Kementerian Luar Negeri untuk menurunkan angka dan memberikan perlindungan kepada WNI di sana? Betul, Mbak Afi. Jadi memang kami mencatat, Kementerian Luar Negeri mencatat terjadi peningkatan yang tajam terkait dengan kasus tindak pidana perdagangan orang, khususnya yang terjadi di luar negeri, yang dihadapi oleh warga negara kita di luar negeri. Kami mencatat antara tahun 2021 hingga 2022 terjadi peningkatan lebih dari 100% ya, jumlah angka kasus WNI kita yang menjadi korban TPPO. Nah, tentu ini menjadi alert bagi kita bersama ya untuk melakukan langkah-langkah bukan saja masalah penanganan kasusnya saja, namun juga tentunya langkah-langkah pencegahan. Pak Juda, dari data yang dimiliki oleh Kementerian Luar Negeri, apa yang menjadi faktor angka perdagangan orang menjadi meningkat hampir 100%? Kami mencatat dari kasus-kasus yang masuk di Kementerian Luar Negeri dan juga di perwakilan RI, ada dua jenis modus TPPO yang dihadapi oleh warga negara kita di luar negeri. Pertama adalah eksploitasi ketenaga kerjaan. Dan yang kedua terkait dengan kasus online scam yang marak terjadi saat ini. Nah, untuk kasus eksploitasi ketenaga kerjaan, mayoritas adalah pekerja migran kita yang diberangkatkan tidak sesuai prosedur dan kemudian tereksploitasi di luar negeri. Utamanya di negara-negara yang menjadi tujuan penempatan pekerja migran kita di sektor domestik utamanya, antara lain di Timur Tengah dan juga di Malaysia. Dan yang kedua yang kami catat adalah peningkatan yang sangat pesat untuk kasus-kasus yang terkait dengan online scam yang banyak terjadi di wilayah negara Asia Tenggara seperti di Kamboja, Vietnam, Myanmar, Laos, Thailand, Filipina, dan juga Malaysia. Dan bahkan sekarang kami mencatat ada lokasi baru yaitu di Uni Emirat Arab. Pak Juda, ketika kemudian warga negara Indonesia yang menjadi pekerja migran bekerja ilegal atau non prosedural, apakah mereka masih memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintah? Dan seperti apa jalur permohonan perlindungan dan bantuan hukumnya? Tentu, semua warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, baik yang berangkat prosedural maupun non prosedural, apalagi yang menjadi korban TPPO, wajib mendapatkan perlindungan dari negara. Dan oleh karena itu, Kementerian Luar Negeri dan perwakilan RI telah menyiapkan sistem perlindungan antara lain melalui sistem portal Peduli WNI. Jadi akses pengaduan dapat dilaksanakan secara online. Nah, setelah kita menerima pengaduan dari masyarakat, baik dari korban maupun keluarga yang ada di Indonesia, kita lakukan langkah-langkah koordinasi dengan negara setempat. Antara lain ya, melalui proses rescue, kemudian kita juga menyiapkan shelter untuk melindungi fisik warga negara kita. Bagi yang membutuhkan, kita juga memberikan layanan konseling psikologis. Dan kemudian setelah kasusnya selesai, kita memfasilitasi repatriasi ke Indonesia. Pak Juda, banyak yang menjadi korban perdagangan orang, mereka jauh dari sosialisasi, jauh dari komunikasi, akses komunikasi kepada keluarga dan pihak terdekat pun diambil. Apa upaya yang bisa dilakukan jika situasinya seperti itu dan upaya jemput bola dari Kemenlu? Ya, jadi ketika kita menghadapi kasus TPPO, maka situasi yang banyak dihadapi adalah mereka memiliki akses yang terbatas dari sisi komunikasi. Nah, oleh karena itu tentunya laporan, pengaduan sekecil apapun sangat bermanfaat bagi kita untuk kita tindak lanjuti. Seperti misalkan informasi dari keluarga, informasi dari rekan kerja dan lain sebagainya mengenai lokasi warga negara kita, dan kemudian kita akan koordinasikan dengan otoritas tempat. Jadi segala macam informasi sekecil apapun tentu akan bermanfaat bagi kita untuk kita telusuri. Dan yang pasti adalah ketika yang bersangkutan masih memiliki akses berkomunikasi, setiap perwakilan RI sudah memiliki hotline. Dan tadi kami sampaikan selain nomor hotline yang ada di KBRI, kami juga sudah siapkan platform online melalui website
ataupun melalui Safe Travel Kemlu bisa melapor secara online di sana. Ya, baik. Pak Judah, dari hasil wawancara kami dengan pihak kepolisian menyatakan memang jaringan yang ada di Indonesia, di dalam negeri yang melakukan perekrutan dan pengiriman terkait dengan jaringan internasional, terutama negara-negara yang menerima orang-orang yang masuk secara ilegal. Apa yang bisa dilakukan secara diplomatic action dari Kementerian Luar Negeri kepada negara-negara yang menerima warga negara Indonesia yang masuk secara ilegal itu? Sebagaimana tadi kami sampaikan bahwa kita menghadapi jumlah kasus warga negara kita yang menjadi korban TPPO yang meningkat sangat pesat dan juga proliferasi negaranya, negara tujuannya juga semakin banyak. Sebagai contoh adalah kasus-kasus yang terkait dengan online scam. Yeah. Kami mencatat ya dari tahun 2020 hingga bulan Mei tahun ini sudah ada 2.322 warga negara kita yang menjadi korban terkait dengan online scam. Dan ini tersebar semakin banyak di banyak negara. Nah, tentu kita perlu melakukan pendekatan secara komprehensif. Ada 4 hal yang perlu kita lakukan. Pertama adalah protection of victim. Bagaimana negara hadir di saat pertama untuk bisa melindungi dan menyelamatkan warga negara ketiga. Ya. Namun kita pahami bahwa protection of victim tidak cukup hanya dilakukan ya, tanpa ada langkah-langkah yang lain. Sebagaimana ketahui, kasus online scam ini kan sebetulnya sudah ada sejak tahun lalu. Bahkan Ibu Menteri Luar Negeri bulan Agustus tahun lalu sudah bertemu langsung dengan Menteri Dalam Negeri Kamboja dan juga Kepala Kepolisian Kamboja untuk menyelesaikan kasus ini. Nah, langkah-langkah itu perlu kita kuatkan dengan yang kedua, yaitu prosecution, penegakan hukum. Yang ketiga, prevention, pencegahan. Dan yang keempat adalah partnership, kerjasama. Nah, tadi kami ingin meng-highlight langkah-langkah diplomasi apa yang sudah kita lakukan. Pertama, kita sampaikan bahwa kasus online scam ini bukan hanya kasus yang dihadapi oleh Indonesia. Ini sudah menjadi kasus di kawasan. Nah, oleh karena itu pada ASEAN Summit awal bulan Mei yang lalu, tanggal 10-11 yang lalu, di tingkat leaders sudah disepakati mengenai ASEAN Declaration on combating trafficking in person caused by the abuse of technology. Ini salah satu bentuk diplomasi kita. Nah, kemudian di tingkat Bali Proses kita punya mekanisme regional Bali Proses, kita juga angkat proses kasus online scam ini dan kami sudah bekerjasama dengan Regional Support Office yang ada di Bangkok untuk melakukan in-depth analysis mengenai online scam ini dan juga dengan lembaga-lembaga internasional yang lain. Dan tentunya aspek bilateral, kerjasama bilateral juga terus kita perkuat. Baik, Pak Judah Nugraha, terima kasih untuk penjelasannya. Kita harapkan semua langkah yang tadi Anda jelaskan secara signifikan membantu memberantas perdagangan orang dan juga mencegah bertambahnya korban. Terima kasih banyak Pak Judah Nugraha untuk waktu Anda di Prime Time News.